berhubungan dengan public relation, apakah sentimennya itu bisa positif atau negatif, ya, apakah bisa di utility dimanfaatkan dalam tanda kutip, ya, atau mungkin di diabaikan sama sekali, konsekuensinya apa kalau dia diabaikan, dan konsekuensinya apa kalau dia bisa diteruskan. Itu bagian-bagian yang harus dijelaskan di situ, ya. Nah, itu yang penting. Sebentar ya, saya ini nggak bisa login. Nah, jadi terkait dengan apa tadi yang disebut tadi? Nah, baik intercessory public maupun opinion leader, ini adalah juga bagian dari publik yang harus dipahami oleh public relation gitu. Ya. Kalau publik di sini ada opinion leader itu yang seperti apa? Opinion leader itu. Opinion leader dulu. Ya Pak, opini ini apa kayak yang memiliki ini apa memiliki kemampuan yang memiliki gagasan Pak, dia itu bisa mempengaruhi Pak, mempengaruhi publiknya Pak, seperti itu. Ya, jadi opinion leader ini kalau kita kembali belajar tentang dasar-dasar public relation, dasar-dasar jurnalistik tempoh hari itu sudah jelas ya, bahwa ini kita ngomong itu dulu ya. Jadi kalau opinion leader itu orang itu model two-step flow of communication. Jadi kita belajar seperti itu ya, two-step flow of communication. Nah, itu komunikasi itu tidak sampai dengan hari ini itu karakter seperti itu masih ada ya. Jadi di mana pesan dari komunikan itu tidak langsung bisa sampai kepada audiens ya, harus melalui yang disebut sebagai key opinion leader ini ya, seperti itu ya. Jadi ada kelompok-kelompok publik atau audiens yang mereka memutuskan suatu informasi itu apakah valid atau tidak valid, layak menjadi rujukan atau tidak, itu bukan dari mana mereka, bukan dari apa, bukan dari isi konten tersebut, tetapi dari siapa konten tersebut itu di endorse, ya, seperti endorser ya, seperti endorser seperti itu. Kalian mungkin paling paham soal itu ya. Nah, jadi si endorser inilah yang menjadi rujukan dari publik itu. Ya. Banyak sekali sekarang sampai dengan di dunia modern seperti sekarang itu masih tumbuh seperti itu, ya, masih tumbuh seperti itu. Ya, jadi tidak semua masyarakat itu tidak semua kelompok masyarakat itu langsung bisa percaya dengan sumber-sumber komunikasi, ya. Tetapi mereka perlu untuk dirujuk oleh satu sumber tertentu. Nah, orang-orang seperti orang-orang terkait dengan opinion leader ini adalah orang-orang yang memang memiliki kelebihan dalam bidang tertentu, seperti misalnya bisa dari sisi pengetahuan dia surplus ya, dia bisa dari surplus, dia bisa juga jadi dia bisa jadi tokoh masyarakat. Misalnya kalau di masyarakat tradisional dia adalah ustadz atau kiai ya. Nah, itu pendapatnya cenderung untuk menjadi rujukan. Jadi barangkali seperti misalnya di sekitar kampung saya ini, di sekitar sini ya, itu saya nggak tahu kalau tempat kalian, coba kalian perhatikan itu. Itu kalau kita sholat itu ustadz, pemuka-pemuka agama di kampung itu tidak mempraktekkan physical distancing atau protokol kesehatan. Misalnya ruangan masjid didesain untuk mengikuti protokol kesehatan, seperti misalnya ada tempat cuci tangan
ya. Kemudian lantainya juga diberikan diberikan tanda-tanda itu ya, silang-silang dan sebagainya. Tetapi pada bersamaan sholat itu tidak diberlakukan seperti itu. Ya. Jadi mereka sholat ya dengan saf yang rapat, kemudian ya nggak pakai masker. Ya. Kalau katakanlah ada pandangan masker itu misalnya mempengaruhi sahnya sholat karena kalau kita sujud misalnya terhalang, it's okay. Berarti mereka kalau masuk masjid mereka mengenakan masker ya kan, sholat maskernya ditaruh, ya kan. Terus nanti dicopot maksudnya ya pada waktu sholat. Terus setelah sholat dipakai lagi. Toh itu juga tidak dilakukan itu. Jadi baik ketika sholat maupun ketika masuk, kemudian ketika masuk, kemudian ketika sholat, ya, dan setelah sholat terus pulang meninggalkan masjid, ya tetap tidak pakai masker. Ya. Jadi sebetulnya mereka sebetulnya pada intinya memang ada kelompok masyarakat yang memang tidak mempercayai kan dengan dengan pandemi ya misalnya ya. Nah itu diikuti oleh jamaahnya, meskipun pemerintah melalui saluran resmi sudah memperkenalkan, menyampaikan perlunya untuk mentaati, bahkan barangkali ada judgement saintifik atau pengetahuan ya bahwa pandemi itu adalah penyakit yang nyata adanya dan sebagainya. Tapi itu tidak menjadi rujukan. Nah itu, jadi itu menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kita itu masih banyak yang mengikuti pola tersebut ya. Meskipun kalau kita lihat opinion leader ini kan berangkat dari teori yang disampaikan mencerminkan masyarakat tradisional di Amerika yang masih di masa-masa awal perkembangan media massa ya kan. Nah, jadi radio masih di awal-awal penemuannya tahun 1920-an, tetapi di tengah masyarakat kita yang tidak sepenuhnya terliterasi oleh informasi ya, itu masalah seperti ini masih sering terjadi ya. Nah itu adalah opinion leader. Jadi opinion leader itu bisa orang surplus dia surplus pengaruh, dia surplus pengetahuan barangkali. Di televisi juga banyak ya orang-orang yang menjadi punya karakteristik sebagai opinion leader seperti itu. Bahkan tadi yang saya sebutkan konsep-konsep influencer itu adalah saya kira merupakan satu pengelompokan besar dari opinion leader ini sebetulnya dalam konteks yang sekarang modern ya, di mana di mana kemajuan teknologi itu sudah sedemikian jauh ya. Bahkan kita sekarang sudah mengenal sosial media. Nah, itu masih bisa kita temukan di era seperti sekarang. Gitu ya. Nah, kalau untuk ascensor intercessory public ya. Intercessory benar ya? Intercessor. Jadi dia namanya intercessor itu orangnya. Intercession itu adalah kata dasarnya. Intercessory public ini adalah orang-orang pelakunya. Nah, jadi ini sama, ini orang yang juga memiliki pengaruh. Ya. Jadi intercessory public ini adalah kelompok-kelompok orang yang mirip-mirip dengan opinion leader. Makanya dia digandeng jadi satu posisinya. Intercessory public and opinion leader. Tetapi bedanya kalau
Nah, opinion leader ini bisa menjadi intercessor, ya. Karena dia mampu menjadi referensi dari publik, ya. Karena dia mampu menjadi referensi dari publik, ya. Jadi di sini bisa dijelaskan, an organization often will address itself not only to its key public, but also to group who already are in contact with the public. Nah, jadi sebetulnya ini juga opinion leader juga. Ya, jadi ini adalah sama-sama two step flow of information. Ya, sama-sama two step flow. Ya. Bedanya misalnya perusahaan Aqua, ya, perusahaan Aqua ini dulu begini, ya. Dulu zaman Pak Harto tuh ada program namanya Pak KB, keluarga berencana. KB ini sesuatu yang bagi mayoritas umat Islam belum tentu bisa diterima di era ini, yaitu karena berhubungan dengan apa KB itu? KB berhubungan dengan apa? Keluarga berencana? Masa nggak ada yang ngerti? KB berhubungan dengan apa? Pembatasan. Ya, Pak, dengan pembatasan kependudukan, Pak. Pembatasan memiliki anak, Pak. Penduduk. Itu kira-kira hubungannya dengan kepercayaan mayoritas umat Islam apa ya? Hubungannya apa itu? Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki mungkin, Pak. Kalau itu ke Jawa, orang Jawa. Oh, iya. Kalau Islam itu konsep tentang keturunan bagaimana? Tentang anak misalnya. Ada dibatas-batasin nggak? Enggak, Pak. Nggak ada kan? Iya. Kan nggak ada. Kalau nggak salah Nabi malah sabda Nabi malah memperbanyak kan? Bukan begitu? Iya, Pak. Jadi membangun peradaban dengan banyaknya anak untuk menyiarkan generasi Islam. Seperti itu mungkin, Pak. Nah, itulah. Jadi begini. Ketika program KB ini dicanangkan, itu menghadapi suatu tantangan besar. Di situ tantangan besar. Ya, bagaimana mungkin KB ini bisa berhasil sementara sebagian besar mayoritas Indonesia kan umat Islam, di mana umat Islam itu pemahaman dasar tentang tentang keturunan itu seperti itu, ya. Jadi bahwa tidak bisa tidak mengenal pembatasan keturunan, ya. Justru kita harus memperbanyak anak misalnya gitu, ya. Kata seperti kita bagaimana program KB ini bisa berhasil, tapi Suaranya hilang ya? DC bukan? Iya, Bun. Ada kok, ada bapaknya ada. Cuman kayaknya nggak ada suaranya, Bapak. Oh, left. Oh, ya, keluar. Bapaknya. Ini DC. Iya. Apa DC? Tadi mah ada ya. Disconnect. Discord DC. Rasel. Aduh. Asna kenapa Sar. Hah? Masukin lagi. Oh, emang ada? Nggak ada. Masukin lagi. Ada break room? Nggak ada. Mungkin Novel mau dipindah ke room. Ya. Pindah ke kelas sore apa?
Yeay. Yoga. Jangan dong. Gak mau. Maaf. Ini kenapa? Apa? Kenapa? Gua kira Kayaknya data gua yang error. Gue juga ngiranya kirain sinyal gue, ternyata kalian bergerak-bergerak. kirain gue ya gak. Kayaknya Bapak pindah deh dari HP ke laptop. Jadi harus keluar dulu. Iya kayaknya lagi Kayaknya. pindah. Jadi, biasanya Bapak pakai 2 Nyari perangkat. dia. Satu biasanya mah. Ya, supaya bisa share screen ya. Jadi sub sekarang belum ada ya? Sub materi? Analyzing public sih aku mah. Iya. Oke. Tolong dong, itu siapa? Astagfirullahaladzim. Aduh, kacau. Hasbul. Kenapa, Bun? Ya, Sar, jangan kick. Gue nanya Hasbul. Tak tok. Jangan dikeluarin. Apa Ingat, Nova nggak ini dikit? rekamannya masih berjalan. Masih di record. Itu ada yang nyalain handphone. Oh, Mas Kus nih, mau join ya. Udah deh. Oke. Pak, nggak ada ini apa nggak ada suaranya Pak, mohon maaf. Belum ada suaranya ya? Iya. Pak, mohon maaf, belum ada suaranya. Pak, mohon maaf Pak, suaranya belum ada Pak. Jaringan kah? Jaringan. Mungkin. Halo, Rina. Iya Pak, ada Pak.
Ya. Jadi kapanpun ketemu saya, apakah di mata kuliah ini atau nanti ketemu saya di mata kuliah yang berbeda, di kesempatan berbeda, saya akan menerapkan hal yang sama ya. Jadi kalau kalian nggak biasa mikir, nggak pasti akan ketinggalan ya, pasti akan ketinggalan. Ya, jadi ini kelas untuk mikir ya. Ada Putri? Ayo. Ada Putri? Sepertinya ini Pak belum join Pak. Putri Pak sepertinya. Kenapa? Sepertinya Putri belum join Pak ke Ada Zoom. di situ, saya baca di sini. Tapi di saya nggak ada Pak. Di sini nggak ada Putri Kamawati. Nggak ada Pak. Iya Pak. Cuman kayaknya nggak stabil sinyalnya, nggak tahu gimana deh. Oke. Windy, Iya, ada Pak. Windy. Ada Pak. Ya. Ini pertanyaannya ya. Saya chat ya. Saya chat ya. Langsung jawab di sini Pak. Ya. Ini salah satu contoh saja, nanti saya akan menjelaskan yang asentori itu ya. Bentar saya ini dulu, Pak. Colok dulu ya. Coba dipikirkan, dijawab dulu. Ayo, Windy bisa jawab. Yang diyakinkan khususnya umat Islam Pak ya sebagai penganut agama terbesar, namun untuk mengefektivitaskan hal tersebut adanya opinion leader gitu Pak, kayak pertama tokoh agamanya, kemudian dari kayak majelis-majelis kayak Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama diyakinkan terlebih dahulu, yang menurut sebagian besar umat agama Islam mereka lebih percaya ke yang seperti itu Pak, kayak majelis agama, terus NU dan lain sebagainya. Jadi benar harus mengefektivitaskan ke tokoh agamanya gitu Pak, ada opinion leadernya. Gitu Pak. Ya, itu betul ya. Jadi itulah yang disebut sebagai intercessory. Ya, intercessory itu dijelaskan sebagai the bridge, ya. Influential bridge between organization and public. Ya, jadi jembatan dia. Jadi jembatan yang menghubungkan jarak. Ya, jarak di sini nggak hanya fisik ya. Tolong didengarkan ya penjelasan saya ya.
Jangan sampai nanti dari buku ini, ya, kalau udah ujian, ya, dari buku ini di copy paste, dimasukkan ke Google Translate, dari Google Translate dipaste, di copy lagi, dipaste lagi, jadikan jawaban. Ya, itu nanti ya, selesai urusannya, ya, jatuh urusannya. Ya, ceritakan seperti yang saya sampaikan. Ya. Jadi intercessory public ini seperti disebutkan di sini, dia adalah influential bridge. Ya, jadi dia suatu jembatan yang sangat berpengaruh. Karena dia jembatan, maka dia menghubungkan yang ada jaraknya. Yang tanpa jembatan itu nggak akan terhubung, ya, karena dia jembatan fungsinya, ya. Between an organization and its public, ya. Antara organisasi itu dengan publiknya, ya. Jadi yang di dalam kasus ini yang ingin dicapai pemerintah adalah bagaimana masyarakat itu bisa pemerintah bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pembatasan kelahiran, seperti itu, ya. Nah, sementara di sisi lain ada masalah di mana karena mayoritas umat Islam itu pandangan ajaran agama menyatakan bahwa tidak ada pembatasan kelahiran itu. Justru yang ada adalah memperbanyak keturunan umat Islam itu, ya, seperti itu. Nah, ini ada satu bukan sekedar perbedaan, tapi bukan sekedar beda kalau seperti, tapi ini berlawanan, ya. Jadi tingkatnya menurut saya tingkat yang jauh lebih beresiko, ya, sebetulnya. Tetapi untuk bisa menjembatani itu perlu komunikator, perlu dia ini semacam intercessor, ini semacam broker, ya, semacam perantara dia, ya, bisa dikatakan juga seperti itu. Jadi dia yang ini adalah karakter yang kemarin kita sebut sebagai communication kemarin itu yang ditugas itu communication technician, ya, communication technician, mirip seperti itu. Dia adalah broker, dia bergerak tapi dia bukan PR ini, dia bukan PR, ya, dia adalah bagian dari publik, ya. Jadi dia bukan, ingat ya, dia bukan PR. Intercessory public ini bukan PR, ya, tapi dia adalah bagian dari publik di luar PR, ya. Dia yang bekerja sama dengan PR, ya, dia dirangkul oleh PR supaya bisa menjadi bridge itu tadi, bisa menjadi jembatan, ya. Jadi Pak, apakah itu jadi kalau begitu PR itu tidak selalu bisa bekerja langsung, ya, kepada publik? Iya, PR itu belum tentu bisa langsung bersentuhan dengan publik, belum tentu dia. Misalnya wilayah tugasnya publik itu katakanlah secara geografis di Kabupaten Bogor, 5 juta orang di Kabupaten Bogor itu. Nah, public relation bisa jadi tidak bisa menyentuh semua dari 5 juta orang tersebut, ya. Ya. Ada kelompok-kelompok publik tertentu yang public relation tidak bisa masuk ke sana. Ya. Jadi kalau public relation langsung masuk ke situ, dia langsung deny, masyarakatnya langsung ambil jarak, ya, karena dinilai Pak PR ini orang asing, kamu orang asing kan, ngapain kamu kesini, misalnya seperti itu. Nah, itu justru berpotensi mengganggu oleh karena PR perlu mengoptimalkan semua sumber daya yang ada, ya, semua sumber daya yang ada. Tidak hanya di internal organisasi, kemarin kita bicara soal itu, tapi juga bagaimana sumber daya di luar, yang eksternal. Ya. Ini juga bagian dari memanfaatkan opportunity. Ya. Jadi opportunity sumber daya yang bisa mendukung organisasi, bisa mendukung tugas, bisa mendukung kesuksesan tugas dari public relation, tapi ada di luar, ya. Nah, itu juga bagian dari apa yang disebut sebagai opportunity kemarin kita bicara. Itu opportunity juga. Ini juga opportunity, ya. Jadi dalam konteks ini public relation menggunakan, memanfaatkan, mengoptimalkan, memaksimalkan, ya,
sumber daya yang ada di luar pabrik dalam rangka di luar organisasi dalam rangka untuk mendukung, mensukseskan, mengoptimalkan, memaksimalkan tercapainya tujuan organisasi. Nah, kan gitu ya. Ya. Seperti itu ya. Menerjemahkan bagian ini seperti itu. Jangan di copy, dipaste ke Google Translate, dapat itu terjemahannya bahasa Indonesia, lalu itu dikopi lagi dimasukkan sebagai jawaban. Nah, kacau itu misalnya. Ya. Tidak seperti itu. Nanti bahasa Indonesia kacau semua. Ya. Kalau seperti itu saya coret semua. Ya. Oleh karena itu diterjemahkan secara mudah gitu ya. Bahasa Inggris ini saya juga nggak pintar bahasa Inggris ya. Saya juga nggak pintar bahasa Inggris ya. Jadi ini terjemahkan secara mudah. Nah, ada karakter-karakter publik karena kedudukan sosialnya, karena statusnya di tengah masyarakat. Statusnya adalah kiai, ustadz. Itu status sosial. Kedudukan sosialnya dia tinggi, dihormati dia. Begitu ya. Perbedaan itu dihormati. Suaranya didengar. Dia adalah simbol kesucian, kebenaran kira-kira gitu ya. Jadi kalau Pak Ustadz itu ngomong, Pak Kiai ngomong, ya itu pasti benar lah. Masa dia mau bohong kira-kira begitu ya. Sehingga dia dihormati seperti itu. Nah, dalam konteks program KB tadi, pemerintah seperti di bidang Windy tadi, dia mendekati pemerintah mengajak dialog. Mungkin diundang ke istana, mungkin menterinya datang ke pesantren-pesantren, ke Pak Kiai sowan, menyampaikan, mensosialisasikan programnya. Begini Pak Kiai, begini. Pemerintah perlu membatasi jumlah penduduk, karena kalau pertumbuhan penduduk terus tidak terkendali, maka pemerintah akan kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya, ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini tidak akan bisa tercapai atau lambat tercapainya. Usaha pemerintah untuk memerangi kemiskinan, mesejahterakan masyarakat itu bakal sulit dicapai. Kira-kira seperti penjelasannya. Si menteri ini bilang seperti itu. Maka oleh karena itu salah satu kuncinya adalah bagaimana jumlah penduduk ini bisa dikendalikan, ya, bisa dikendalikan, tidak dikurangi, tapi dikendalikan. Ya. Jadi misalnya menunda perkawinan, misalnya yang belum sekian, supaya jadi keluarga itu punya kualitas yang baik, misalnya seperti itu. Ditunda perkawinannya, jangan terlalu muda. Kalau laki 24 lah, atau 26, perempuannya 23 atau 24 dan seterusnya, yang sudah punya pekerjaan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, semua itu sebetulnya kalau kita perhatikan berlawanan dengan ajaran Islam. Kan ajaran Islam itu kalau kamu merasa mampu, seperti itu aja, ya jangan ditunda. Karena itu akan membawa banyak fitnah, misalnya seperti itu. Nah, pemerintah kalau menjelaskan seperti itu kepada santri, kepada masyarakat luas, nggak ngerti masyarakat itu. Bahasanya berbeda. Ya, oleh karena itu perlu untuk ketemu dengan para kiai tadi. Ya, kiai tadi mungkin dengan dalil-dalil agama dan sebagainya lebih bisa dipahami. Ya, jadi di sini tidak hanya bicara soal faktor pengaruh. Ya, tidak hanya faktor kedudukan dan status sosial si intercessor itu ya. Intercessor is a person who present your case to another. Nah, jelas ini kan. Intercessor adalah orang yang menjelaskan your case, ada kasus your case itu maksudnya kemauan Anda, pikiran Anda. Project itu apa? Project. Yang kamu mau apa sih? Saya mau supaya sampo ini bisa diterima sampo hijab ini bisa diterima di kalangan pesantren. Nah, itu. Saya mau supaya program KB ini bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, itu namanya your case namanya. Jadi jangan diterjemahkan letterlek kasus Anda, ya nggak ngerti nanti saya. Ya, makanya jangan pakai Google Translate. Ya, gitu. Secara luas disebut present your case, ini halaman 45 ya. Kalau mahasiswa berarti dibuka ya, biar kita sama-sama bisa. Kita nggak usah diperintah ya, buka. Present your case ini maksudnya adalah ya ada apa yang kamu mau di dalam kepalamu itu sebetulnya. Ya macam-macam itu kan. Itu kan macam-macam. Ya dalam konteks KB tadi menjelaskan tentang pentingnya KB tadi. Ya. Seperti itu ya. Jadi mungkin nanti Pak Kiai mungkin bisa bilang seperti ini ya, menjadi kaya dan sejahtera itu terhormat. Ya, memang agama kita menganjurkan supaya banyak keturunan.
Ya. Nah itu saya nggak tahu ya, tapi kira-kira mungkin Pak Kiai ngomongnya begitu, Pak Ustadz ngomongnya begitu. Tapi agama juga mengajarkan bahwa orang yang kaya, orang yang sejahtera itu jauh lebih terhormat. Keluarga yang sejahtera akan menghasilkan keturunan-keturunan yang berkualitas, SDM yang berkualitas. Itu juga ajaran agama. Misalnya seperti itu ya. Jadi kalau keluarga itu kecil, bahagia, dia bisa lebih sejahtera. Ya. Kalau sejahtera maka mungkin gizinya tercukupi, pendidikannya bagus, fasilitas dalam keluarga itu juga dia bisa penuhi, ya seterusnya. Sehingga keluarga itu berkualitas, anak-anak berkualitas. Nah, anak-anak yang merupakan umat Islam ini juga menjadi generasi yang berkualitas, yang bisa bersaing. Nah, jadi di sini Pak Kiai bilangnya begini. Jadi di sini berlaku pemahaman bahwa tidak kepada kuantitas tapi kualitas orang. Mungkin tidak harus 1 juta orang, tapi 500.000 orang. Tapi kalau dia berkualitas, dia bisa mengalahkan 10 juta orang. Nah, itu juga barangkali retorikanya Pak Kiai yang bisa dipakai. Nah, itulah yang kita pinjam mulutnya Pak Kiai tadi supaya menjelaskan kepada umat Islam. Seperti itu. Ya, jadi itulah yang disebut sebagai intercessory publics. Itu orang-orang yang punya kemampuan seperti itu. Itu sebagai bridging, sebagai jembatan, sebagai konektor, interkonektor. Makanya inter namanya ya. Inter itu saling, sono dan sini, sana dan sini. Itu inter namanya. Kalau inter itu berarti fungsinya bolak-balik. Jadi ini mirip communication technician yang kemarin kita pelajari, punyanya Broom itu ya. Punyanya Broom, ya. Tapi kalau communication communicator, communication technician itu PR. Ini bukan PR, ya. Ini bukan PR. Ini public, ya. Oke. Penjelasan saya sudah panjang. Ada pertanyaan? Ya, cukup panjang penjelasan saya. Coba ini dibesarin apa yang dimaksudnya nih. Makanya kalau seperti ini dipelajari ya, jangan hanya ditranslate kemudian masukkan ke sini, ya. Nanti nggak jelas. Ada pertanyaan? Pak, izin menyimpulkan dari intercessor publik ini, Pak. Ya. Jadi intercessor publik ini seorang yang ditunjuk PR, mungkin ya Pak, yang ditunjuk PR yang mempunyai keterkaitan lebih kuat kepada masyarakat dibandingkan PR tersebut ya Pak. Dan intercessor ini bekerja sama ketika PR membutuhkannya. Itu Pak. Jadi bukan ditunjuk ya. Karena kan ini publik, karena dia publik, oleh karena itu dia tidak punya hubungan organisatoris dengan PR. Nggak punya dia nggak punya surat, dia bukan anak buah. Jadi kalau di susunan organisasi dia nggak ada. Ya, dia tidak officially dia, tahu kan tidak officially, dia unofficially. Nah, gitu ya. Seperti misalnya begini, misalnya mau masuk ke komunitas katakanlah preman, ya. Komunitas preman. Kalau kayak Hasna, kayak Rizky, kayak Windy ini masuk ke komunitas preman, kamu malah jadi korbannya nanti itu kan. Nah, tapi kamu punya teknik bahwa 1-2 orang di situ tuh bisa kita bicara tuh, ya. Nah, jadi 1-2 orang itu yang kita ajak duduk, ajak ngobrol, disatukan pemahamannya, frekuensinya disamakan dulu tentang apa yang kita mau, apa yang saya mau dan apa yang dia mau, ya. Ya kalau di konteksnya PR itu hubungannya pasti dengan komunikasi. PR itu hubungannya kepada yang intangible, ke ideas, ya, sesuatu yang material. Itu dampak dari yang ideas ini, paham nggak? Kalaupun nanti harus melakukan katakanlah activity, umpamanya katakanlah harus menyelenggarakan seminar tentang KB, itu dampak dari kerja otak itu yang diterjemahkan dalam bentuk komunikasi oleh PR. PR itu kerjanya begitu, dia banyak ngolah ide sebetulnya, ya, seperti itu. Nah, supaya dia bisa gerakkan itu preman, PR ingin menggerakkan preman, misalnya ya, dalam konteks mendukung tujuan organisasi, selalu seperti itu.
Ya, ini juga begitu. Bagaimana umat Islam itu bisa berpartisipasi dalam program pemerintah untuk mengurangi pertumbuhan penduduk. Ya, objektifnya goals-nya mengurangi jumlah penduduk. Goals-nya. Ya, objektifnya adalah mengurangi pertumbuhan penduduk ya. Objektifnya adalah jumlah kelahiran ditekan. Angka kelahiran itu ditekan. Setiap keluarga anaknya 2 saja. Itu objektifnya. Ya, goals-nya adalah bagaimana pertumbuhan penduduk ini bisa di downsizing, dikurangi. Nah, itu goals-nya PR tadi. Objektifnya. Nah, yang mendukung itu supaya itu bisa terlaksana dengan baik, maka setelah diidentifikasi, maka dalam konteks KB tadi yang perlu diajak kerjasama seperti tadi dibilang Windy adalah Pak Kiai, ya, Pak Ustadz, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh-tokoh agama, mungkin intelektual Islam juga, organisasi-organisasi Islam, ya, yang mayoritas maupun yang kecil-kecil, ya, tergantung di wilayah mana, ya, nasional ya berarti Muhammadiyah dan NU, tapi di NTB sana mungkin persis Persatuan Islam, belum tentu di NTB sana NU sama Muhammadiyah kuat kan, di Nusa Tenggara Barat sana belum tentu. Oleh karena itu kita pilih organisasi yang berbeda, kan begitu. Nah, seperti itu. Dalam konteks preman juga sama. Jadi preman itu bukan orang PR, bukan misalnya bukan pegawai dari katakanlah Sampo Sanslik, bukan. Ya, tapi kita bisa approaching dia. Dia yang jalan ke komunitasnya itu supaya menjelaskan masalah ini. Nah, seperti itu ya. Jadi dia bukan orang PR, dia merupakan kemitraan ya, merupakan sinergitas, aliansi, ya, kolaborasi, ya, bekerja sama ya dengan PR. Seperti itu ya. Asna? Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ada yang lain? Pak, izin bertanya. Ya. Mungkin nggak Pak, kalau seorang intersesor ini juga kontra, misalnya ulamanya juga kontra gitu, nggak mau kontra dengan kebijakan pemerintahnya, misalnya dalam hal contoh yang tadi. Ya, jadi itu makanya makanya di sebentar ya, siapa biasa. Makanya tadi di sini ada karakteristik, ada beberapa karakter itu yang coba ini besarnya bisa nggak? Yang enabler yang apa tadi itu? Nah, ini kan bisa itu yang limiters, yang disampaikan Yuri tadi yang limiters, betul? Yang limiters. Nah, ini treatmentnya berbeda ini. 4 ini treatmentnya berbeda. Ya, makanya kalau kalian itu mau kompetisi politik, di kampus mau rebutan jadi ketua senat, ya, ini harus ada dikarakteristikan seperti ini, dibuat data seperti ini mereka ini, ya, yang ada pendukung, ada misalnya secara umum ada yang pendukung, kemudian ada yang netral, ada yang lawan, ini ya, yang perlu digarap, ini nggak usah digarap yang pendukung ini, ya, yang perlu digarap itu yang tengah ini, ya, yang tengah ini, yang masih ngambang ini, masih netral, ini perlu digarap. Nah, kalau sudah lawan ini nggak perlu digarap lagi, udah jelas dia, ya. Supaya mendukung kita dalam konteks tidak kita garap untuk mendukung kita, bukan. Tapi kalau kita melemahkan dia, bisa kita lemahkan aja dia. Misalnya kita susupkan orang ke sini, itu teknik-teknik yang katakanlah Machiavellis ya. Kita tidak bicara etika ya. Tapi seperti itu treatmentnya. Jadi kalau di bidang yang Yuri tadi ada saja mungkin yang menentang. Yang menentang itu tidak menjadi bagian yang kita bentuk suatu komunitas yang lebih mayoritas yang yang bisa mendukung. Yang kecil tadi mungkin nanti digarap dengan treatment yang berbeda gitu. Jadi semakin dia dikunci seperti kalau ada proyek pemerintah tentang infrastruktur itu ya, kalau begitu bisa dibebaskan 10 rumah ya, 4 itu langsung digusur ya, 4 rumah itu yang mungkin bisa menerima kompensasi pemerintah digusur, dibangunlah jalan di situ. Ya di sini juga gitu, 2 lagi di sini kita gusur, ada jalan lagi, sehingga tinggal 2 di tengah dia.
pada akhirnya dia nggak punya pilihan selain hanya mendukung seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang tidak perlu banyak energi untuk bisa kita spend, kita habiskan untuk meyakinkan orang yang tidak mendukung ini. Tapi orientasinya lebih banyak kita perbanyak orang yang memberikan dukungan tadi, yang apa customer dan produser ya. Yang enabler, yang limiter ini kita perkecil terus, dan kita ruang geraknya kita batasi gitu. Nah, tapi ya kalau dunia itu dunia yang seperti di tempat kita, yang katanya demokratis ini, memang tidak bisa kita pastikan bahwa semuanya akan mendukung. Seperti itu, ya. Gitu ya. Ada yang lain? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pak, satu lagi boleh? Ya. Kalau misalnya Pak, contoh dari memberi influence atau memberi pengaruh kepada masyarakat, contohnya pemerintah dalam hal vaksin, Pak. Ya. Itu kan tindakan ya Pak, bukan ada sih melalui komunikasi juga, cuman kayak misalnya Raffi Ahmad divaksin, ya. Buat bikin orang-orang pada mau divaksin, itu termasuk juga Pak? Dia termasuk dia. Dia termasuk itu. Kan dia bukan bagian dari pemerintah. Iya. Saya kira itu termasuk juga. Makanya tidak hanya dia, kan ada lagi siapa? Najwa Shihab juga ya Pak. Siapa namanya? Ariel Noah kan juga. Nah, itu kan. Gitu ya. Ya, itu sebagai bagian dari itu ya. Tapi mungkin tidak persis juga, karena bayangan saya ini adalah bentuk lebih aktif ya. Jadi dia aktif mengkomunikasikan. Jadi dia transferring information and ideas ya. Jadi dari saya kasih ke Hasna dikasih ke publik gitu ya. Jadi Hasna mesti paham pikiran saya. Nah, dia mengkomunikasikan, mengkampanye ke publik. Mengkampanye. Ya, mungkin Raffi juga ngomong begitu kan. Vaksin itu oke. Enggak ada masalah. Saya sehat saja. Nah, itu juga bagian. Tapi bayangan saya harusnya lebih deliberatif lagi, lebih lebih berminyak lagi penjelasannya gitu, nggak kering gitu loh. Lebih berkaldu gitu loh penjelasannya itu ya. Nggak seperti itu aja, itu terlalu kering kan menurut saya. Jadi dia mungkin aktif kemana ya, ada forum-forum apa dia datang, dia jelaskan ya, baik itu on air maupun off air, baik itu di panggung maupun di tengah cara ngopi bersama, kayak gitu loh. Jadi dia aktif begitu ya, lebih seperti itu ya, supaya persepsi publik itu betul-betul dipahami. Tapi mungkin juga pemerintah disambung juga dengan komunikator yang lain. Selain Raffi disambung dengan komunikator lain, sehingga Raffi tadi itu bisa diterjemahkan oleh yang lain. Itu it's okay juga sebetulnya. Ya, kira-kira seperti itu. Siap, terima kasih Pak. Ya. Jadi begitu ya, penjelasan saya cukup panjang ya. Jangan sampai nanti kalau ada pertanyaan seperti ini jawabannya hanya satu alinea ya. Jadi dari penjelasan yang panjang tadi di halaman 45 ini seperti itulah kita memahaminya ya. Jadi disebut sebagai intercessory. Ya. Inter itu ya ke sana dan kemari. Ya. Ke sebelah sana dan sebelah kemari. Dia namanya interaction, interaksi seperti itu kalau interaksi. Ya. Jadi kerjanya networking ini makanya dibilang ini. This practice is often called networking. In every situation, it is not uncommon to ask a friend to put a good word for us with someone we want to impress. Nah, ini disebut kan. Jadi jadi kalau umat Islam itu tiba-tiba pemerintah itu datang ke komunitas umat Islam dibilang, batasi kelahiran ya. Nah, kita bisa disembelih di situ. Ya. In everyday situation, it is not uncommon. Sometimes, ya. Kadang-kadang itu tidak selalu sama yang kita harapkan. Ya, kadang-kadang kita menemukan suatu hari, suatu waktu, suatu situasi di mana kita tidak bisa menyampaikan begitu saja apa yang kita sampaikan, yang kita maksudkan, yang kita harapkan. Karena masyarakat di situ punya pemahaman yang berbeda. Ya, kalau saya dikasih tahu kalau suatu ketika saya dinas keluar kota di daerah Jawa Tengah, ya ada bis namanya Bagong. Bagong itu bagus buat orang Jawa Tengah.
Tapi buat orang Sunda apa artinya tuh bagong itu? Orang Sunda apa artinya bagong? Babi gitu, Pak. Nah, kan coba. Ada bis. Nah, ada bis di Jawa Tengah tuh ada bis bagong. Bagus-bagus saja. Orang Jawa Tengah tuh bagus itu. Bagong itu kira-kira orang yang penampilannya agak gemuk dan dia lucu. Nggak ada masalah itu. Tapi bagi orang Sunda bermasalah. Nah, itulah kita namanya, kalau nanti kita bicara semiotika itu terjadi. Ya, itu dalam banyak hal seperti itu. Dalam bentuknya lebih kompleks, seperti itu yang terjadi di masyarakat. Saya ini santri. Tiap hari saya mendengar tausiah dari Ustadz pimpinan pesantren bahwa umat Islam itu harus dibanyakin. Kok sampai datang kemari ngomong supaya saya anaknya dibatasin 2 orang saja, maksudnya apa? Gitu. Menghina umat Islam ya, jadi ruwet masalahnya. Jadi ruwet. Ya. Bukannya kita mencapai tujuan organisasi, tapi di situ malah terjadi mungkin bentrok, mungkin perkelahian, clash, mungkin malah kacau balau. Oleh karena itu perlu kita mencari link-link ya, kita mencari jalur-jalur. Itu di semua organisasi, jenis organisasi dipraktekkan, termasuk partai politik ya, dipraktekkan. Ya. Kalian juga mungkin tiap hari seperti itu. Jadi di organisasi kantor, kalau Anda nggak bisa bicara sama si A, tapi si B itu bisa bicara sama si A. Nah, Anda mungkin mendekati si B. Ya, si B. Jadi Anda nggak usah ngomong, nggak usah bicara hitam atau putih kepada si C yang tadi nggak bisa bicara sama Anda. Tapi kalau si B ini akrab sama si C, Anda ngomong apa aja kepada si B, nanti akan sampai ke si C gitu. Ya, itu cara-cara berkomunikasi sebenarnya. Tapi akan sampai ke si C juga lama-lama. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Cukup? Ya, jadi intinya bab ini masih sambung dengan yang kemarin ya. Masih sambung, tapi sebetulnya ini satu bab kan dibagi 2. Nanti mungkin di bab ini juga bagian kelompok 2 nanti akan bisa lebih jelas ya, mengarahnya lebih jelas. Tapi intinya di bab ini masih bicara soal publik karena sebetulnya pertarungan sesungguhnya di seorang PR itu ya di publik ini ya, pertarungan sesungguhnya. Nanti karena itu kita bisa lebih banyak kita harus bicara soal publik ini. Mengapa kita banyak bicara soal publik? Karena itu tadi ya, karena pertarungan sesungguhnya PR itu ya di tengah publik. Kalau kita bisa PR itu bisa menghandle kebutuhan, memahami dengan baik karakter, menangkap dengan baik pemikiran mind and heart publik. Itu dia sukses di situ. Jadi pengenalan terhadap opinion leader, key opinion leader, KOL ya. Kemudian juga intercessor itu adalah bagian-bagian kerja kreatif ya dari PR
dan menunjukkan bagaimana tantangan PR dalam menghandle tugasnya itu demikian besar, ya. Jadi dia harus pinter-pinter mengelola publik ini supaya bisa semaksimal mungkin mencapai tujuan organisasi tadi. Ya, seperti itu. Kalau PR tujuannya mempertahankan reputasi dan citra. Dia harus ke sana. Dan menjadi support dari unit yang lain seperti misalnya marketing, ya. Di antaranya itu. Nanti di jam 1 kita menyinggung soal itu. Ya. Menyinggung soal itu. Jadi topiknya bisa, kontennya, substansinya bisa yang tadi disebutkan. Nah, kalau medianya nanti yang jam 1 akan bicara ke sana. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Ya, cukup, Pak. Ya, Kok cuma 18 orang ini, Yasar? Berapa yang gabung di Yasar? Cuma 18 orang? Iya, Pak. Gimana yang lain? Iya, Pak. Kurang tahu tuh, Pak. Saya di grup udah ngomong, Pak, di grup udah diumumkan link Zoom-nya juga. Sudah pada sudah pada konfirmasi hadir nggak di sini? Kok kelihatannya masih sepi aja di mana di chat room ini? Udah, Pak. Udah. Saya tadi hilang karena bapaknya Sempat hilang tadi tuh ya? Iya. Iya, Pak. Oke, nanti mungkin 13.30 ya kita mulai ya. Kalau jadwalnya biar aja jam 1 kita masuk 13.30 ya. Iya, Pak. Baik. Oke ya, saya kira begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Rani? Supnya apa? Tawa. Iya, Pak. Analyzing publik ya? Terima kasih, Supnya ketawa tadi. Nggak apa-apa.